Kemenangan penuh atau Onyx akan membawa ke game selanjutnya. Indonesia, minta semangatnya! Kita harus menyematkan Onyx dan juga RRQ yang telah membawa nama Indonesia sejauh ini. Dan tersisa mereka lah yang akan berjuang untuk membawa nama Indonesia. Walaupun dari salah satu tim ini harus ada yang pulang. Harus ya. Harus Karena ya, akan ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi kita akan lihat sekarang di game yang ketiga, match point untuk RRQ Hoshi. Agresivitas yang sudah dibawakan oleh Keyboy tadi sempat mendapatkan keunggulan pula di early gamenya. Sekarang menuju ke arah Little Wonder tanpa adanya kontes sama sekali. Dengan adanya sebuah Demon Slayer yang dibawakan satu sama lain junglingnya. Tapi cewek di arah top lane berhasil terkena first blood by Infinix di tangan Skyline. Masalahnya paling rugi adalah kehilangan gerobaknya. Dan untuk sekarang cewek stay di level yang pertama lagi dan lagi. Finn with Skylar di area gold lane benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai ini Keyboy kayaknya nggak boleh untuk menahan minion terlalu lama karena udah ada Albert di depannya. Tapi untuk cewek sempat untuk datang ke arah top lane. Sans mencoba untuk memberikan sedikit dan berhasil Sans! Lihat! Berhasil mendapatkan satu buah gold bomb di arah top lane dengan satu buah poking saja. Permainan luar biasa Sans dengan ipnya ini harus diperhatikan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Tapi Onyx mereka mungkin akan bisa mengungguli dari segi team fight all in-nya. Karena mereka punya real world manipulation, mereka punya Kairi juga. Di arah level yang ketiga, Skylar udah nggak bisa sepower tak sebelumnya. Apalagi tadi kita bisa lihat di arah top lane, cewek bersembunyi di dalam area rerumputan, terkena pasif dari Kaja. Kebuka visionnya dan akhirnya harus beralih lagi posisi dan terjadi keramaian di arah bottom lane. Dengan adanya gold grab yang ternyata bisa didapatkan pula. Bentar, siapa? Coba. Aku Siapa? lagi cari nih. Ini di Ini bawah. lagi cari nih. Mana yang dapat? Mana gak ada yang dapat. Gak ada yang dapat. Gak ada yang dapat. Sans lagi kah tadi? Harusnya sih bukan Kairi, bukan Albert ya, bukan kedua belah pihak. Sambil letak ada creeper terjadi push. Mencegar pegangan Kairi dan Sky King. Kali ini gagal berhasil mendapatkan satu bar retribution. Ratus stand by Albert. Kembalikan kembali, di fight yang terjadi. Mereka berhasil meninggalkan satu untuk satu pertukaran yang adil. Tapi tidak dengan objektifnya. Iya, karena turtle-nya berhasil untuk diamankan untuk Albert walaupun jungler ditukar jungler. Ini mahal juga sih. Ya, tapi permasalahannya yang bikin paling mahal adalah bagaimana RRQ Hoshi dengan dua Purify-nya. Jadi mau tidak mau, Onyx sangat sulit sekali untuk bermain dengan metode dengan menggunakan pick off. Karena balik lagi, The Way of Dragon itu bukan suppress, ya hanya memberikan efek stun. Beda sama Finn yang kalaupun nanti akan ada Purify, dia tidak akan bisa dihentikan dengan Purify-nya. Dan buat sekarang R7 dalam keadaan dia lagi winning condition banget, benar-benar dia memberikan tekanan kepada Boots agar terus memenangkan match up di arah EXP lane-nya. Kita bakal lihat Boots apa yang nge-dive in ke arah turret yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Dan ini harus shout out to cewek. Dengan under kondisi yang pernah dia pegang tadi, first blood didapatkan oleh Skylar. Dia berhasil dominasi laning. Dan bahkan perkirakan dari tim RRQ Hoshi, dari suara Skylar, dia nggak bisa bermain jauh-jauh. Karena dari tadi pocket damage yang dilakukan. Belum ada flicker dan dia pecat saja. Berhasil membuat suara cewek bertahan. Ternyata tidak. Dengan satu buah damage yang diberikan dari suara Skylar, membuat pergerakan RRQ Hoshi mendapatkan keuntungan atas cewek. Tidak ada skill escape mechanism, bubble pun sudah di pop up, cewek gak bisa bertahan Aul. Yes, dan tidak akan ada bisa lagi yang selamat dari satu buah defense. Dan bahkan kali ini peperangan terjadi 4 player dan The Way of Dragon menunjukkan orang Finn memukul mundur saja pergerakannya agar RRQ Hoshi berhenti untuk melakukan team fight di arah top lane. Tapi ternyata tidak, invasi ke arah jungle yang akan menjadi jawaban karena Albert sekarang begitu cepat mengeksekusi jungle dengan ada Demon Slayer yang dibawakan. Mereka tahu match up antara Kari dan juga seorang Melissa ini itu kalah di laningnya. That's why RRQ benar-benar invasi terus ke arah top lane. Walaupun beberapa detik kemudian akan ada turtle, mereka memastikan dulu Skylar bisa mendapatkan clear minion dan unggul satu level untuk one by one situation. Ya, semenjak di game yang kedua nggak sih ini udah terjadi, Finn benar-benar memberikan tekanan kepada Skylar, apalagi dalam keadaan cewek kan bisa melakukan poking damage dari jauh. Dan emang serangannya bakal jadi 2 kali lipat. Tapi untuk sekarang ketika di area setup turtle, teman-teman dari RRQ Hoshi juga tidak lepas. 4 pemain benar-benar terus berdempetan agar mendapatkan objektif yang setara. Dan bahkan dengan turtle yang dibuka oleh Albert terlebih dahulu, Kairi tidak akan melepaskannya kembali. Dia masih memiliki heavy speed dan Kairi tadi sebenarnya The Sky King udah menjepit dengan baik, tapi ternyata masih ada retribusi yang sangat-sangat tepat dari seorang Albert berhasil mendapatkan turtle. The Sky King di garis depan akan melawan raja dari segala raja. Ini tuan muda Albert Robo akan melawan sang raja langit Kairi. Heavy speed dikeluarkan, reward manipulation, tepakan retribusi The Sky King. Kairi
berhasil mendapatkannya, membalaskannya atas dendam di Turtle yang pertama. Turtle 1-sama kali ini. 1-sama dan gold gapnya semakin dipersempit lagi. Dan kita masih bisa melihat juga 1v1 situation di arah top lane. Kenapa rotasinya mungkin ke arah atas? Karena damage dealer yang paling besar yang menjadi ujung tombak untuk Onyx nantinya akan ada di cewek saat team fight. Apalagi dengan adanya Muddles, Myers on You. Dan kita bisa lihat juga dari M4 Stats, RRQ menempati ranking pertama dengan tower yang dihancurkan dengan average 6,25 per Iya, gamenya. bagaimana tidak. Ini Skylar benar-benar dijadikan tombak atau ujung tombak utama bagi hancurnya struktural bangunan bagi Onyx Esports. Dan itu juga menjadi sebuah alasan kenapa dari Skylarnya selalu unggul dari sisi gold. Dan teman-teman bisa lihat bahwa Skylar sekarang unggul sekitar 800 gold. Dengan Wind of Nature yang mungkin sesaat lagi akan ada di dalam tubuhnya. Dan untuk Ibo yang mungkin akan ada jebakan di trap sana. Oh, itu dia satu buah suppress yang nggak bisa di-immune walaupun dengan adanya satu Shunpo yang dimiliki. Dan untungnya nggak dipakai flickernya. Dan dia bakal coba dibalikkan kembali keadaannya di arah belakang. Lihat cewek mencoba untuk memberikan dual damage jika sempat membuat seorang Skylar bahkan harus mundur ke arah belakang. Dan Sky King Kairi melihat tidak ada crowd altar, mencoba dipukul ke arah belakang dan berhasil diselamatkan. Deden from Bogor still survive in the top lane. Hampir saja ditumbangkan oleh Kairi, tapi ternyata Albert yang bisa menyelamatkan dengan mortal coil-nya. Yap. Dan Ya, bahkan lihat thanks to Vin juga gak sih ada di buff damage ya kan. Jadi cewek damage-nya gak bakal cukup untuk menyerang kepada satu sosok Clay. Ya itulah di buff ya. Dari Di-buff. Ring of Wonder-nya juga. Dan sekarang Onyx mencoba untuk mengambil objektif satu altar turret di arah top lane. Dipukul mundur dengan dari boneka voodoo yang siap. pertanyaannya, Ya, apa tuh? gimana caranya lu lagi under kondisi di laning lu kena first blood, lu 2 kali ditumbangin, tapi lu yang menang laning hingga dapetin turretnya di area top lane. Cewek. Cewek. Iya. Jawaban. Tutorial ada di cewek. Tutorial ada cewek. Itu pertanyaan yang cukup sulit ketika sekarang pun dapetin 3 point kill. Dengan Ya, soft skill yang banyak. udah di kalah top lane. laning phase tapi masih dapetin objektif dan bahkan setara untuk sekarang. Goldnya nggak jauh-jauh banget. Dari segi goldnya hanya saja mungkin itemnya. Skylar dia sudah menjawab dengan Wind of Nature. Oke, tapi lihat ada satu babut. Sekarang backline, The Wild Dragon di-stop by Skylar. Kali ini gak bisa bertahan kembali dan Sky King Kairi berhasil menjepit double terhadap tim Anarchy dan Sky King Kairi berhasil mendapatkan retribution. Shutdown berhasil didapatkan, double kill from both, membuat Anarchy harus mundur ke arah belakang. Onyx Esports sang landak mengamuk kali ini. Wow, dan bahkan kali ini dapetin juga satu objektif di arah bawah, tapi masih coba untuk ditahan dengan ada Guardian Barrier yang pastinya sudah dibuka pula. 3 outer turret yang akan rontok di sana. Onyx Esports di game yang ketiga dengan draft terbaik mereka bisa mengungguli atas RRQ untuk Ya, tertajam, sementara. draft Mereka, tertajam mereka mencoba untuk bermain agresif dengan tank jungler yang untuk saat ini mungkin lagi power banget seperti Akai. Dan kita tahu sendiri bagaimana cara lockdown dari Kairi itu langsung menuju kepada 2 pemain. Dan 2 pemain tersebut adalah Skylar salah satunya. Yap. Jadi tentu tidak akan ada damage yang sepadan menuju kepada teman-teman dari Onyx Esports. Dan di satu sisi Albertnya langsung menjawab dengan Radiant Armor. Menurutku di sini sangat dibutuhkan sekali Blade Armor item yang benar-benar bisa memantulkan damage. Namun dengan Queen mungkin akan ada Divine Judgment. Tapi flickernya belum ready. Oke, dan bahkan bukan hanya flicker yang belum ready, Finn memilih untuk mundur, tidak mau terlalu terburu-buru dengan item yang dia miliki. Mungkin dari seorang Skylar kali ini, dia udah punya Purify dan dia ditempel habis-habisan sekarang. Iya, Tidak iya, mau sekarang- terjadi kesalahan untuk kedua kalinya. Udah ada skenario evaluasi cepat sepertinya bahwa pemilihan untuk cover dari Skylar benar-benar harus diperhatikan. Karena Skylar mau bagaimanapun di top lane dia kalah laning phase, jadi dia akan mengejar di laning yang berlainan. Mirroring nih sekarang. Mirroring untuk sekarang karena dia sangat membutuhkan sekali Demon Hunter Sword. Di satu sisi lainnya bahkan menurut aku Golden Staff juga bisa menjadi sebuah jawaban. Yap. Namun kalau misalkan melihat dari Boots, dia juga sesaat lagi akan langsung menuju kepada item selanjutnya karena 3 poin kill ini bisa dia dapatkan dengan cepat dan bahkan dengan kehadiran dari Festival of Blood. Jadi persenan untuk lifesteal akan meningkat lagi. Oke. Albert di garis depan, coba untuk melakukan clear terlebih dahulu saja. Keyboy bakal coba di all in real world manipulation mundur ke arah belakang. Tidak ada cancellation, terlalu sakit KB diberikan dari seorang Sans membuat R7 gak bisa bertahan lagi di arah top lane Owl. Tapi Lord KM by UBS Gold telah muncul ke lane up down. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat tapi Finn! Demon Judgment-nya tetap berhasil mendapatkan cewek. Berhasil selamatkan Sky King Kairi. Membuat cewek still survive tapi Denden from Bogor. Bersama dengan R7 membalaskan keadaan 3 point kill. What a play from R7. Wild charge kena 3 orang sekaligus walaupun tadi ada go away. Gak bisa menarik keluar dengan Divine Judgment-nya. Tapi itu dia sambut menyambut Symphony of Skill yang dibawakan oleh RRQ. Mereka perlahan tapi pasti juga sekarang mengeksekusi terhadap Lord yang pertama. Walaupun Lord-nya belum in hand, ini akan menjadi satu lagi dorongan utama yang harus dihadapkan oleh Onyx. Ya dan perbedaannya RRQ Hoshi bawa 2 Purify.
Sementara Onyx tidak ada yang membawa Purify, jadi tidak ada escape ketika terkena 1,8 detik stun dari efek Wild Charge. Dan itu tembok yang benar-benar membantu sekali R7 untuk memberikan dealing damage-nya. Ditambah dengan Clay yang ini cloud altarnya on point banget. Finn hampir ditumbangkan, tapi ternyata dengan cloud altar langsung diselamatkan dengan cepat, langsung di counter juga dengan efek dari Ghostbuster. Dan buat sekarang, Finn jadi lebih percaya diri untuk maju karena di belakangnya selalu ada Clay, selalu ada Albert dan R7 yang akan melindunginya, ditambah dengan Lord yang makin powerful bersama dengan Super Minion. Oke, Lordnya kali ini bergerak di arah bottom lane dan bahkan Suns masih memiliki high ground defensif terkuat untuk tim Onyx Esports. Satu buah power tapi lihat nih, all in langsung tanpa ada basa-basi. No Keyboy for defensive high ground. Aul, gak ada Keyboy, gak bisa nge-pick off Skylar. Ini berat banget untuk tim Onyx mempertahankan base turret mereka. Bener banget, apalagi 4 orang yang tersisa dan bahkan Lord pun masih belum terdefense. Masih bisa berjalan pastinya di arah bottom lane. Ditembokin. Dengan adanya satu aksi pengawalan yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Satu base turret masih bersikuku untuk bisa dipertahankan pula. Dan walaupun Lordnya bisa di-defense, tapi tersisa 3 base turret aja untuk Onyx. Onyx Esports depending on cewek. Cewek satu-satunya harapan terakhir untuk tim Onyx Esports bisa bertahan di match Evo World Championship kali ini, Profesor. Iya, ditambah dengan bubble dari Go Away yang tadi ternyata sempat menjadi sebuah jawaban juga dari Finn yang dengan defense judgment-nya langsung menangkap satu sosok cewek. Jadi mau tidak mau ini mungkin targetnya harus diulang. Hanya saja Finn harus ready dengan flickernya yang lebih on point dan lebih cepat. Karena tadi kalau misalkan Clay telat sedikit mungkin akan ada skenario yang berbeda. Apalagi dalam keadaan Kyrie-nya hadir di dalam setup team fight-nya. Dan untuk sekarang dalam keadaan Albertnya ketinggalan untuk dari segi level, mungkin Kyrie akan lebih memfokuskan dirinya untuk langsung maju ke arah depan. Oh, Kyrie di meltdown, real world manipulation hingga sampai ke arah belakang. Petrify Gaming, both fans everybody. Duel trik antara seorang R7, berhasil menuju ke arah belakang. Tapi lihat Deden from Bogor langsung sigap. Ini benar-benar tim fight yang sangat baik. Bersama dengan disengage yang berhasil ditunjukkan oleh kedua belah tim. Ini kelas yang berbeda. Lihat, mereka tahu tidak berhasil menumbangkan Kyrie, tidak berhasil menumbangkan R7. Disengage, langsung. Retreat. Gak bisa. Gak Tapi bisa. kita bisa intip juga di menit yang ke-12. Item yang sudah selesai untuk seorang Skylar, Wind of Nature. Dan bahkan sekarang Corrosion beserta Demon Hunter Sword sudah dipegang. Iya, dan ada alasannya juga kenapa Clay mengamankan ROM item untuk sekarang. Karena dia akan bermain di belakang sekali. Yap. Bahkan di belakangnya Finn kalau bisa kita bilang. Betul. Karena Finn sudah cukup sekali dengan conceal play-nya dia. Yang penting dia punya conceal dan dia bisa flicker dengan menggunakan serangan surprise. Tapi untuk sekarang, Albert, ini PR-nya di Albert sebenarnya. Dia kalah level dan kalah EXP sama Kyrie walaupun dalam keadaan winning condition untuk RRQ Hoshi. Namun selama Kyrie-nya unggul level retribution-nya ini pasti akan selalu dipegang oleh Onyx Esports. Sehingga menurutku objektif belum tentu bakal menjadi jawaban. Oke, langsung ada dia mendapat. Hilangkah Kyrie masih bisa bertahan Sky King. Kali ini langsung ada di arah belakang. R7 mencoba untuk melakukan cuttingisasi yang tidak berhasil yang dilakukan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka kehilangan 2 sword skill. Sedangkan dari Onyx mereka hanya kehilangan heavy spin. Apakah RRQ Hoshi berani untuk mendapatkan satu buah ward? Karena kalau misalnya bisa dibilang dari sword skill yang dimiliki RRQ versus Onyx akan dengan sangat mudah memenangkan team fight kali ini. Oke, dengan adanya Repercussion pula ya yang pastinya di bawah. Tapi perlu diingat dengan objektif yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Yang satu punya heavy spin, yang satu punya immune juga untuk bisa berikan efek knock up. Kita udah lihat juga kemarin, bahkan Black Dagger Form kali ini udah mulai terbuka. The last hope for Cewek. Retribution berhasil didapatkan. Tapi lihat mundur ke arah belakang. Duel Dragon Cewek kan bisa meng-cover the free hit. Skylar shutdown. Oke, for double kill. Dari Skylar membuat seorang Keyboy kali ini mundur ke arah belakang. Lordnya sudah langsung bergerak. Ini adalah keputusan yang baik. Retribution yang sangat tepat. Membuat laning phase dari Onyx mendorong 3 lane secara bersamaan dengan sendirinya. R7 satu hit terakhir tadi dia masih bisa selamat setitik lagi. Dan mungkin nantinya ini bakal menjadi team fight yang bisa dimenangkan untuk Onyx di saat reward manipulation ini menjebak mereka semua. Karena kita bisa lihat 2 Purify, mereka nggak bisa kabur. Dan tinggal PR siapa yang bisa nge-trigger. Dan jujur ini Clay benar-benar berada Oh dalam my posisi God. yang luar biasa. Tapi untuk Kyrie kayaknya sulit sekali untuk ditangkap. Dia masih punya juga untuk heavy spin. Jadi kayaknya nggak bakal bisa ditumbangkan dengan cepat. The Sky King Kyrie ini Kyrie ya. Dilihat-lihat laki juga. Dia cuma ngebait. Dia ngebet, dia datang ke belakang, dia nggak peduli 1 lawan 4, 1 lawan 5, dia nggak peduli punya heavy spin. Tapi kalau misalnya Skylar udah full power, mungkin udah harus dipertimbangkan. Iya, dan ada 10% tambahan cooldown reduction bagi Finn. Ini akan membuat Finn makin lebih cepat lagi dalam penggunaan Divine Judgment-nya sehingga mungkin akan ada spam terhadap serangan dari Divine Judgment.
Dan kalau misalkan kita melihat dari replay yang terjadi di setup team fight ketika ada Lord, Woods benar-benar men-zone out teman-teman dari RRQ Hoshi dan itu terlalu banyak sepertinya. Bagaimana skenario permainan yang dibantu dengan count alta dari Clay. Dan ini Clay-nya udah benar-benar bisa ngejawab sih untuk serangan dari cewek karena bisa dibilang langsung dibendung banyak banget serangan dari Madolso. Oke, T-Boy langsung dengan konsil yang mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Bin mencoba untuk menangkap siapa udah one shot from Mer7. Di luar manipulasi langsung di follow up, tapi lihat Boots versus everybody di depan sana. Cewek mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya. Recall diberikan dan lagi disengage. Ini dia Indonesia, tepuk tangannya. Lihat team fight yang terjadi, tabrak gaming inisiator di cancel disengage. Team fight lagi cancel di end. Gak ada yang sama-sama memaksakan mendapatkan satu buah poin karena mereka sadar udah memasuki menit 15. Restoration akan lebih lama lagi. Iya, damage udah cukup rata-rata dan kalau misalkan sekali terjadinya wipe out akan menjadi sebuah ancaman ditambah dengan 1 menit sebelum adanya Lord ini bakal menjadi sebuah double disadvantage kalau salah satu dari mereka akan ada yang ditumbangkan. Dan jujur sangat ironis sekali melihat bagaimana dua perwakilan dari tim Indonesia harus bertemu. Dan ingat ini dari beberapa event internasional kita, ada MSC juga, ada M3, M4. Ini dua tim yang selalu bertanding. Dan bakal lihat 12 dengan dikeluarkan menuju ke arah belakang dengan Purify Gaming. Tapi lihat tiba-tiba kan Sat berhasil mendapatkan 2 shutdown double kill from Sat. Membuat tim RRQ Hoshi mundur ke arah belakang dengan adanya Lord yang sebentar lagi akan muncul. Kerugian yang mahal banget tahu. 2 Purify gak cukup untuk bisa keluar dari Gak manipulasi dunia nyatanya Sans. Gak Double cukup. kill berhasil untuk diamankan. Membuat dari kali ini Onyx mencoba untuk mengejar ketertinggalannya pula. Dan seperti apa yang Raja Smart bilang, Lord Camp by UBS Gold di menit yang ke-16 sekarang udah muncul. Walaupun belum Lord Evolve. Walaupun belum Lord Evolve, tapi di sini Sat menunjukkan kualitas high ground defender yang dimilikinya. Pelan-pelan yang penting snowball effect-nya ada, tapi yang paling penting untuk sekarang adalah bagaimana 4 formasi dari teman-teman tim Onyx benar-benar tidak bisa dibendung sepertinya dan Lord akan menuju kepada Onyx Esports. Di sisi lain R7 hanya menjalankan tugasnya sebagai my God. pemegang lane jauh. Ini bencana untuk RRQ Hoshi. Yep. Has Klaus sudah di tangan dari seorang cewek Iya. yang sudah bisa dipastikan siapapun yang mendekat akan coba dilahap, di meltdown. Gak mungkin dikasih kesempatan untuk mundur. Dan siapapun yang mendekat karena cewek, kalau bukan pin dan tidak di follow up, gak ada lagi harapan untuk RRQ Hoshi. Apalagi dalam posisi offense ya Onyx. Mungkin kita bisa lihat dalam keadaan defense RRQ yang menyerang dengan adanya R7 yang masuk ke lini belakang. Dan sekarang mereka dipaksakan untuk mundur dulu sehingga tidak akan ada aksi backstep yang akan dilakukan oleh R7. Ya benar banget. Mereka benar-benar di zoning out terlebih dahulu oleh seorang Boots ketika tim fight selalu Boots yang menjadi jawaban atas tim fight yang akan terjadi di depan sana. Bahkan T-Boy mencoba untuk sedikit melakukan distraction, top lane-nya langsung hilang dengan adanya Skylar. Ya cepet Wow. banget sih untuk ngomongin Skylar, dia juga udah punya Golden Staff jadi udah terjawab banget bagaimana serangan dari teman-teman tim Onyx Esports. Tapi untuk sekarang Albert sendirian depan. Albert sendirian untuk mengejar portal coil, tapi Sans lah yang bakal membuat dia terjepit. The World Manipulation telah dikeluarkan, tidak mau team fight, memilih Senga, tapi lihat, di cancel begitu saja. Cover dari dua pemain tim Onyx Esports, karena tahu ketika Finn loncat langsung di cover, langsung ada Shenfu, langsung ada heavy spin. Finn gak bisa berbuat banyak. Dan bahkan Sansnya responnya cepet banget, dia langsung flicker ke belakang. Dan akhirnya nggak ada yang ter-pick off. Dan ini akan menjadi informasi masing-masing bahwa nggak akan ada flicker untuk Sans dan juga Finn dalam beberapa detik ke depan. Ya sama-sama responsif dan Yep. untuk sekarang pertahanan di area bottom lane mungkin akan dihadirkan. Oke, kasih ada tim fight dari belakang. Wajah tunjukkan seorang Albert dan bahkan what happened? Wait a minute. What happened? Oh my God. Mohon bersabar. Tim fight yang bahkan dimenangkan tapi it's okay, bersabar. Oke, sabar. Sabar dulu, jangan terlalu Chill. terburu-buru. Santai sedikit. Mari kita semangat dulu bersama-sama dalam 1, 2, 3. Tenis indoor mana tepuk tangannya? Kita masih bersemangat, sabar. Kita juga nggak tahu apapun yang terjadi di sini. Yap. Ya, Ya kan, tapi lihat full house M4 World Championship. full house banget. Ini di tenis indoor, di tenis outdoor juga dan bahkan yang watch party di luar sana. Halo kakak. Halo. kakak. Halo, emes ya emes. Tolong ya campers yang di luar sorot terus aja yang pacaran. Bikin ngiri, lihat-lihat deh M4 tadi. Dead. Goalnya tuh M4 Dead. For day. Oh ini RRQ Kingdom dan juga Sonic pun terpecah ya. Ada Yap. yang di dalam, ada, Ada yang di dalam, ada yang di luar. Lihat,
Yang ada di luar minta tepuk tangannya dong. Wow, tidak kalah semangat pastinya ya. Gak boleh ngelupain loh yang di luar. Betul. Yang di dalam mungkin kita ketemu langsung, yang di luar kita bertemu suaranya dan bakal lihat itu dari ujung ke ujung menu dan kita akan kembali lagi ke Land of Down. Match kali ini, RRQ Hoshi berhasil mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan boost dan juga cewek. No. Cewek. Oh no, tidak ada cewek. Straight push? Tidak ada, apakah harus straight push kali ini, tapi Sans dengan tidak adanya real world manipulation, bakal coba dipaksa, fokus ke arah base turretnya dari suara Skylar, dari Kairi, bakal di zoning up, dan lihat match terus sampai bas the well, dengan tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi di belakang sana, Finn-nya berhasil di all out. Real world manipulation berhasil di pop dan memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. Gak bisa melakukan one straight push Israel. Masih bisa defense. Masih Walaupun bisa tanpa ada defense. cewek ya, tadi ada aksi pengusiran dengan sebuah heavy spin yang digunakan. Bahkan remote manipulation pula membuat dari RRQ Hoshi belum bisa menyelesaikan game yang ketiga dengan cepat di menit yang ke-19. Wah, tapi ditambah dengan R7 yang sekarang mengamankan Weapon Master, jadi dia pun build-nya benar-benar full terhadap attack. Dan ditambah dengan Radiant Armor agar menghindari serangan daripada Sans karena dia sangat lemah sekali terhadap magical damage. Untuk sekarang kalau misalkan ini ya Legend Sword-nya akan dijadikan, itu dia si Halberd. Ini akan lebih mematikan karena damage yang akan ditimbulkan bakal lebih sakit. Dan ditambah dengan efek life drain sehingga Boots nanti tidak akan maksimal secara dia punya regen HP dari pasifnya. Finn tentunya dengan fleeting time akan sangat terbantu sekali ketika nanti menggunakan Divine Judgment dan mengambil satu kembali agar bisa melakukan 2 Divine Judgment dalam satu waktu team fight. Dan itu adalah sebuah potongan cooldown yang sangat-sangat instan. Dan kita harus shout out to Sans Yep. yang berhasil menggunakan hero high ground defensif dengan baik dan benar. Dia berhasil bisa melumat RRQ Hoshi. Dia berhasil memukul mundur terlalu sakit damage yang diberikan. Ini ditungguin nih. Dan bahkan kalau bisa kita bilang RRQ Hoshi ini pecah cewek. Itu dia. Langsung all in terhadap seorang cewek, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dan Albert baiting terhadap wardnya. Sudah aku bilang ditungguin. Pengalihan. Ditungguin pasti ceweknya dan ceweknya tertangkap. Wow. Free Lord ditambah cewek 40 detik lagi dan kita mungkin sesaat lagi akan melihat Lord Evolve menuju ke area mid lane. Oh my God, ini bencana untuk tim Onyx Esports. Dan bahkan mereka itu depending on cewek. Cewek the last hope untuk Onyx Esports ditumbangkan, Divine Judgment. Dan hanya ada Sans yang kali ini bisa membuat tim RRQ Hoshi mundur ke arah belakang. Oke, masih ada satu high ground defender, tapi Lordnya juga masih berjalan di arah tengah. Dan yang pasti cewek dalam 10 detik lagi akan muncul. Radiant Armor sudah dikantongi oleh Kairi, tapi lihat dari RRQ bakal coba langsung saja one shot dan bahkan Indonesia dari belakang. Boot dengan satu buah Black Dragon Form mencoba untuk mengacak-acak lini belakang yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, tapi Lordnya sudah muncul kali ini menuju ke arah satu base yang dimiliki oleh Onyx Esports dan cewek hadir memberikan satu aksi tumbang di mana double kill dikantongi, tapi base-nya tidak akan bisa lagi diselamatkan dan RRQ Hoshi berhasil melaju ke final lower bracket. Oh my God, ini bencana. Onyx Esports dipulangkan oleh RRQ Hoshi 3-0 di Evo World Championship. tanpa balas. Dan tidak ada perlawanan sama sekali walaupun di game terakhir kita melihat bagaimana bersikerasnya Onyx Esports untuk mempertahankan base tapi ternyata tidak mampu. Karena RRQ Hoshi langsung menutup dengan skor 3-0. 3-0. 3-0, unexpected match. Dan bakal lihat para pemainnya sama-sama berpelukan. Sekarang tinggal mewakili Indonesia RRQ Hoshi dan mungkin memberikan semangat terakhir. The Sky King Kairi must fall down. Oh my God. Dan ditambah mungkin ada beberapa pesan dari Onyx bahwa mereka sudah dikalahkan di semifinal lower bracket. Dan mungkin RRQ yang akan berjuang terus dari final lower bracket sampai nanti di grand final. Masih ada celah. Masih ada chance, masih ada kesempatan bagi tim Indonesia kita yang tersisa RRQ Hoshi. Karena mereka akan melawan nantinya Eko di final lower bracket. Yap, tapi kita pasti harus apresiasi dan respect untuk perjuangan dari teman-teman Onyx Esports. Pastinya nggak mudah untuk sampai berada di sini dengan begitu banyak tantangan. Tapi ini dia RRQ Hoshi yang berhasil mendapatkan clean sweep 3 poin tanpa balas. Sumpah, ini di luar ekspektasi aku karena menurut aku ini akan menjadi game 3-2. Bisa 3-2 banget. Bisa 3-2 banget. Bahkan Coach Zez bilang loh ini 3-2 gamenya Karena pasti. apa? Big on history, kita lihat
selalu Onyx. Dan lihat Coach Phil, sebelum aku bahas itu respect terhadap tim Onyx. Coach Phil melakukan pelukan Indo Pride, saatnya Indonesia. Oh, sedih. Iya cukup sedih, aku juga Cukup sedih? cukup mengembang. Karena mau bagaimanapun Coach Fiel, Coach Aldo, ini dua orang yang paling aku punya sentimental juga. Iya, karena kedekatan yang lebih ke arah Profesor KB. Yap. Tapi lihat, ini Indonesia menang kalah udah bukan lagi jawaban, tapi gimana caranya mewakili Indonesia. Lihat pelukan hangat, Disambut. pelukan hangat disambut oleh Ada para Coach Acil, ada official. Moskopa. Luar biasa, ini adalah staff dan jajaran dari RRQ Hoshi. Mereka benar-benar sangat bergembira sekali setelah memenangkan pertandingan melawan Onyx Esports dengan skor 3-0. Tapi mereka belum boleh senang karena mereka harus berjuang kembali secara Yap. langsung untuk melawan Eko. Dan Yap. kita tahu Eko kemarin itu punya permainan yang keras banget. Yes. Berbagai macam meta dia keluarkan, berbagai hero unique pick mereka keluarkan.